Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam semuanya. Ya, hari ini kita ngobrol-ngobrol aja ya hari ini ya. Oh, saya letih ah. Ya, udah, udah hafal dia, udah hafal. Kok ada lah angkanya Mbak. Ya, enggak. Sekarang kita mau ngomongin apa yang disebut dengan working capital management atau manajemen modal kerja, gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin perusahaan, ya apapun wujudnya pasti dia punya modal kerja. Terlebih-lebih manufaktur, Mbak, Mas, ya pasti ada modal kerja. Nah ini yang mau kita lihat ya, makhluk apa dia itu, ya. Apakah modal kerja itu gitu ya? Ya ini, oke. Oke, ini ada kasus ya, cuma mau lihat aja gitu ya, seberapa penting modal kerja bagi satu perusahaan. Ini ada kasus dulu ada Mandala Airlines, Mbak, Mas, ya. Mandala Airlines ini pernah mau angkasa Indonesia ya pada zamannya gitu. Ya dia mulai 1969 tuh ya. Kalau sekarang kalian kenalnya kan Lion Air ya, Sriwijaya mungkin gitu. Citylink agak mahal ya, anak perusahaannya. Nah ini ada dulu Mandala Airlines gitu ya. Ya tapi dia sekitar awal 2011, nggak tahu kalian udah lahir belum ya 2011 ya. Oh udah ya, itu 2011 itu dia melakukan pengajuan PKPU ya, penundaan kewajiban pembayaran utang. Nah ini udah tanda-tanda nih Mbak, ya perusahaan kalau udah susah bayar utang-utangnya itu udah tanda-tanda sebenarnya. Ya, tanda-tanda malapetaka bagi perusahaannya ya. Jadi ya pada tahun 2011 itu Mandala Airlines dia sudah mengalami kesulitan uang ya, melakukan PKPU atau pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang. Nah, ya sebenarnya kalau kita lihat ya pada saat itu utang Mandala Airlines itu sekitar 800, sih mungkin 800 miliar nggak terlalu gede ya. Secara kalau kita lihat berita-berita tuh kan orang perorangan aja udah punya ya kan. Kalau dulu perusahaan Mbak yang punya ratus-ratus miliar, ya utangnya 800 miliar. Ya, kalau kita lihat aset Mandala itu ya pada saat itu udah 857,108 miliar, Mbak. Sebenarnya kalau kita lihat ya kalau kita pakai eh debt to asset ratio gitu ya. Nah, ya. Kalau kita lihat debt to asset ratio-nya sebenarnya rasionya sih masih di bawah satu ya. Kalau utang dengan total utang plus dia masih ada piutang 52 miliar. Kalau kita lihat totalnya ya itu ada 100 109 Mbak, 108 ya, miliar rupiah ya, lebihnya sebenarnya tuh. Nah, tapi dia udah nggak sanggup gitu. Ya, bahkan untuk beban sewa 5 unit pesawat aja nah, Airbus gitu ya dia udah nggak bisa, dari luar negeri udah nggak bisa lagi tuh dia talangin gitu ya. Nah, kalau ahli-ahli bilang ya banyak pihak yang menyatakan ya karena
Ya, manajemen tidak dapat mengelola modal kerja atau working capitalnya. Nah, ini yang mau kita lihat. Ternyata gitu ya, ya ketidakmampuan perusahaan mengelola modal kerja bisa berdampak pada ya rontoknya mesin-mesin uang perusahaan ya. Ya. Nah, ini kita mau kenalan sama makhluk yang namanya modal kerja. Ternyata kok sampai sedemikian cihuinya gitu ya. Ya modal kerja ini sampai perusahaan sampai. Nah, apa itu modal investasi perusahaan? Ya, modal kerja merupakan investasi perusahaan dalam aset-aset jangka pendek gitu ya. Ya. Ya, modal kerja adalah investasinya perusahaan gitu dalam aset-aset jangka pendek. Nah, aset-aset jangka pendek ini diterjemahin sama dia sebagai kas gitu ya. Nah, marketable securities, inventory, account receivable gitu ya. Kalau cash ya uang ya, kas. Marketable securities ini sekuritas, Mbak. Ya, sekuritas yang kalau kata marketable itu ya dalam bahasa sehari-hari dia ya, laku lah gitu ya. Ya. Apa itu sekuritas? Sekuritas itu adalah surat berharga. Ya, surat berharga di pasar modal, Mbak. Ya, bisa saham, bisa obligasi gitu ya. Ya, itu kita sebut sekuritas. Ya. Berarti sekuritas mudah sekali untuk menjual gitu ya, Mbak ya. Ya, mudah sekali untuk eh, mencairkan ini menjadi uang gitu, Mbak. Inventory persediaan ya. Ya, account mas ya bahasanya. Nah, ternyata ya sekuritas persediaan di dalam diri perusahaan gitu ya. Kita melenceng-melenceng ya salah salah mengelola makhluk-makhluk ini ternyata bisa iya ya perusahaan ampun om ampun gitu iya. Nah, kalau dibilang manajemen modal kerja apa? Nah, manajemen modal kerja merupakan pengelolaan nih bagaimana kita mengelola jangka pendek, bagaimana perusahaan mengelola aset-aset jangka pendek. Dan nah ada ya betul Mbak, kewajiban utang. Jadi bagaimana kita ya, melakukan ya, ya, katakan seperti itulah antara aset jangka pendek ya short term asset dengan kewajiban kita. Nanti akan kita lihat tuh Mbak, kewajiban yang mana aja gitu ya. Sabar. Nah, dalam modal kerja kita kenal ada networking capital gitu ya atau modal kerja bersih ya. Modal kerja bersih itu adalah ya, current aset, aset lancar gitu ya. Ya, atau tadi ya kita jumlah tuh berapa nilainya kas, sekuritas, ya persediaan, account receivable. Nggak semua perusahaan sih punya sekuritas ya atau surat berharga gitu ya Mbak ya. Ya. Setidaknya ya ada kas
persediaan sama piutang lah, ya. Dikurang sama kewajiban lancar. Kewajiban lancar itu apa tuh? Kewajiban lancar itu adalah utang ke supplier ya, Mbak. Tuh, Mbak. Oh, salah. Sini ya. Oke. Ini ada versi soft copy-nya nggak, Mbak? Oh, oh. Iya, gampang. Biasa, baik adik. Thank you, Mbak. Oke, jadi gitu ya. Kalau kita ngomongin networking capital, ya aset lancar dikurang kewajiban lancar. Apa kewajiban lancar? Utang ke supplier. Ya, apalagi gaji ya, masuk tuh Mbak, gaji. Utang utang jangka pendek ya, ke bank biasanya. Nah, itu masuk juga ke situ tuh Mbak. Net working capital, current liabilities ya. Kemarin kan kita udah coba ya. Kenapa? Ya, sabar. Nanti akan kita buktikan bahwa ya gaji itu juga bisa jadi kewajiban, Mbak. Tergantung ceritanya gimana kan gitu. Makanya sebenarnya keuangan itu sendiri kayak ekonomi ya, finance, keuangan, financial management ini masuknya lingkungannya kan ilmu sosial. Kita bukan ilmu pasti, Mbak. Nggak pasti-pasti juga. Apakah iya perusahaan dengan debt to equity ratio keren terus pasti dia hebat? Nggak juga kan gitu ya. Apakah iya perusahaan dengan rasio-rasio yang kinclong harga sahamnya pasti bagus? Belum tentu juga kan gitu ya. Makanya ntar kita lihat ceritanya gimana. Nah, yang jadi masalah itu adalah bagaimana ya kita mendanai aset lancar ya dengan kewajiban khususnya long term liabilities. Nah, ini nih yang jadi masalah nih. Kok bisa gitu ya? Ya. Nah, ini yang mau kita lihat. Nah, kebijakan working capital atau kebijakan modal kerja ini merupakan keputusan-keputusan berkaitan dengan satu ya, berapa current aset ya. Setiap akun dari current aset itu yang harus kita pegang. Ternyata megang duit banyak-banyak juga nggak bagus, Mbak. Gitu. Yang kedua, bagaimana ya, aset lancar ini didanai. Jadi kalau kita ngomongin kebijakan, dulu saya juga eh, nggak terlalu paham-paham banget gitu ya. Maksudnya lupa lah gitu waktu udah lulus kerja gitu ya, terus kerja di bank. Nah, saya itu kan nanganinya kan consumer loan officer, saya kan consumer loan officer waktu itu. Nah, temen saya ada yang corporate gitu, yuk ikut yuk kata dia. Ngapain gitu ke perusahaan? Lu ngapain sih ke perusahaan? Ya tawarin kredit lah. Kredit buat apaan perusahaan? Kredit ini mesin enggak, modal kerja. Oh, saya keinget ini Mbak, mata kuliah ini. Oh iya iya juga ya, modal kerja ya gitu. Iya, ternyata ya current asset itu harus didanain, Mbak. Nggak datang dengan sendirinya gitu ya. Mungkin Mbak datang eh, di tengah-tengah perusahaan yang udah berjalan gitu, Mbak ya. Nah, makanya kita lihat dari mana sih dia datangnya tuh tiba-tiba kok perusahaan di kantor gua ada kas gitu ya. Ya, ada ceritanya, Mbak. Oke. Nah, ini misalkan ada contoh gitu ya, Mbak. Ya, ini kalau kita lihat ya, ya misalkan eh ya, ya misalkan kita lihat itu ada ya, kas, ada account receivable, ada ya katakanlah suatu perusahaan gitu ya. Nah, itu nggak kelihatan ya.
Ya itu ada historical gitu. Yang sebelahnya lagi itu yang ini adalah ya, yang ini adalah September, yang ini Desember gitu ya Mbak. Ya, katakanlah seperti itulah. Jadi tengah ini awal, tengah gitu ya, akhir gitu. Nah kalau kita lihat ini belum kejadian Mbak. Ya, ini baru baru apa hypothetical aja. Ini ada mata kuliahnya bikin beginian, namanya budgeting. Tapi saya rasa kalian nggak dapet deh kalau budgeting. Nah kita lihat ya, di awal dia 20 ya. 20 ini kalau nggak salah dalam juta US deh. Ya 20 ya kan. Sedangkan ini 30 berarti ada kenaikan kas sebesar 10 gitu ya Mbak. Tapi kalau kita lihat tuh untuk piutangnya dari 180 naik ke 250 tuh. Untuk persediaannya dari 270 naik ke 410. Nah, kok bisa begini? Nah, ada perusahaan-perusahaan itu yang dia ada high season, low season gitu, Mbak. Contohnya misalkan perusahaan tekstil lah gitu ya, atau perusahaan fashion gitu. Biasanya ada high season. Nanti nih mau hari raya nih, yang nggak pernah beli baju, ya kan? Nggak pernah beli baju gimana nih, Mas? Iya. Nah, itu pasti ada jadi high season buat dia gitu. Berarti naik dong ya, gitu. Biasanya apalagi anak sekolah masuk tuh tahun ajaran baru, ya kan? Ya sepatu, ya kan? Nah itu ada high season, low season. Maskapai penerbangan juga begitu ya. Ada high season, low season. Ya. Nah ini, Mbak, kalau kita ada nggak pendidikan nggak ada high season, low season? Iya, iya, ya udah, so-so lah ya, gitu ya, segitu-gitu aja lah, nggak terlalu ini gitu. Nah ini ya, over the year maksud saya gitu. Nah makanya kalau kita lihat total current asetnya juga berubah. Tapi gitu, bisa dilihat deh, uniknya ya current aset berubah, tapi kewajibannya juga naik Mbak dari 130 ke 319. Ya, ini ada account payable naik juga dari 30 ke 90. Accrual dari 60 ke 100 gitu ya. Notes payable dari 40. Berarti kan ada sesuatu ya di antara mereka ini ya. Iya kan? Kok current aset naik gitu ya. Terus current liability juga naik tuh. Nah, disinilah ya kita sadar bahwa ya karena ada working capital gitu ya, net working capital di mana gitu ya. Current asset itu didanai justru ya oleh liabilities ya. Makanya perusahaannya bisa gerak, Mbak, gitu. Oke, ini kita langsung contoh aja lah contoh. Oke, katakanlah gitu ya. Ada perusahaan namanya PT Global Tekstil. Ya, dia mau bikin pabrik baru nih, Mbak. Ya, katakanlah seperti itu. Jadi kalau tekstil itu dia, kalau teman-teman pernah ke Tanah Abang, melihat ada gulungan kain. Nah, itu produknya, Mbak. Satu gulung gede itu ya. Ya, itu yang menjadi produknya si Global Tekstil ini. Nah, mesinnya itu, Mbak, ya, dia mampu untuk menghasilkan 50.000 unit per hari, ya, menghasilkan 50.000 gulungan gitu ya, Mbak ya, kain per hari. Nah, ya setiap perusahaan beda-beda. Ada yang kalau obat ya tabletnya berapa gitu kan, berapa juta unit per hari gitu. Kalau furnitur ya berapa bangku, berapa meja gitu ya, Mbak, Mas. Kalau Bogasari apa tuh? Produknya apa ya? Hitungnya apa unitnya? Kilo misalkan ya. Unitnya berapa kilo misalkan tepungnya. Kalau tropical, tropical apa tuh tropical? Minyak ya. Unitnya apa? Berapa liter mungkin ya kan? Per hari gitu dia bisa produksi mesinnya. Oke, katakanlah global tekstil dia 50.000 unit per hari gitu.
Nah, 50.000 unit ini, Mbak, ya, ini merupakan full capacity-nya dia gitu. Atau kapasitas fullnya dia. Ya mentok dipaksa, segitu udah gitu, nggak bisa lebih lagi. Ya. Nah, perusahaan harusnya itu beroperasi at full capacity. Makanya saya sedih kalau ngeliat bangku kosong gini nih, Mbak. Berarti kita tidak beroperasi at full capacity, harusnya penuh gitu ya. Ya oke lah ada yang di online ya. Nah, kalau yang di online dengan total bangku masih kita jumlah gitu ya, Mbak. Ya. Lebih besar mana gitu? Jumlah mahasiswanya atau jumlah bangkunya? Kalau jumlah bangkunya berarti ada yang kosong dong gitu kan. Nah, itu berarti kita tidak beroperasi at full capacity. Nah, ini ya cara ngelihat full capacity apa enggak. Makanya kalau di manufaktur dia press itu 3 shift, Mbak. Kenapa? Ngejar ini masalahnya nih. Si mesin nggak boleh mati, Mbak. Terus dia terus produksi gitu ya. Ya. Ya buat teman-teman yang di manufaktur sih tahu lah tiap hari ngeliat mesinnya nyala ya kan. Ya. Kenapa 3 shift? Karena ngejar ini Mbak 50.000 unitnya itu. Ya. Jangan sampai lolos gitu. Ya kan? Nah, nah kalau kita lihat ya itu ada dia butuh apa yang disebut direct material gitu ya. Setiap produk, setiap manufaktur pasti punya direct materialnya gitu. Contoh untuk bikin meja ini saya butuh 2 papan. Oh berarti papannya itu direct material gitu ya. Atau bahan baku langsung Mbak. Nah harganya itu sebesar 6,5 dolar per unit. Oke, nah berikutnya ya ada tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung ini siapa? Yang langsung ngerjain Mbak. Ya, yang langsung ngerjain di tenaga kerja langsung. Ya istilahnya macam-macam lah ya. Ada yang bilang operator kah dia, ada yang bilang buruh whatsoever lah. Pokoknya setiap ya elemen atau karyawan perusahaan yang langsung ngerjain barangnya gitu. Kenapa? Oh, share skin. Nah, belum. Oh ya udah. Oke. Nah, untuk tenaga kerja langsung itu 4,5 dolar per unit gitu. Maka kita bisa hitung, Mbak, Mas, ya, untuk menjadikan ya 50.000 unit produk, berapa bahan baku yang kita butuhkan gitu ya. Tinggal 6,5 kita kali 50.000 unit. Berapa tuh? 325.000 US dollar gitu. Ya, 325.000 US dollar. Itu untuk menghadirkan bahan baku, Mbak. Iya nggak sih? Bahan baku nggak dikerjain jadi barang nggak jadi apa-apa ya, nongkrong aja di gudang ya kan. Berarti kita butuh orang-orangnya yang ngerjain dong. Nah, ya itu biayanya 4,5 dolar per unit. Coba dikalikan 50.000 unit berapa tuh? 225.000 US dollar. Kalau nggak ada uang-uang ini Mbak, nggak jadi barang gitu. Iya, nggak jadi apa-apa itu. Ya begitu aja gitu. Nah ini yang problem ya Mbak.
Nah, kalau kita total, Mbak, DMC itu direct material cost. Ya, DLC itu direct labor cost gitu ya, Mbak. Nah, ini yang kita sebut dengan biaya produksi per unit. Ya, ya kalau kita tambah jadinya berapa tuh, Mbak? Iya, $11 ya. Nah, maka ya kita ketahui bahwa biaya produksi per unit itu 11 US dollar gitu. Kalau mau tahu total production cost-nya tinggal dikalikan 50.000, $11 kali 50.000 itu 550.000 US dollar. Nah, nggak ada 550.000 US dollar, nggak jadi barang, ya kan? Oke, sampai sini aman nih. Yuk, Mas. Oke, nah, nah kalau kita lihat gitu ya, ini hasil. Nah, katakanlah perusahaan gitu ya, ya menginginkan ya tiga dolar per unit, $3 per unit. Nah, $3 per unit itu ya kalau kita tambahkan ke tadi ya Mbak, ya maka jadinya $14 per unit. Nah, ini kalau kita kalikan 50.000 unit jadinya 700.000 US dollar. Nah, ini yang kita sebut dengan ya, sales gitu ya, sales. $3 profit yang diinginkan, Mbak. Jadi $3 tambah 11, 14 ya. Ya kalau kita mau hitung pengen tahu berapa sih persennya dia gitu ya. Ya tinggal 3 per 11 dikali 100%, itu sekitar 27,27% Mbak. Cuannya gitu ya. Kenapa? Nanti ada cara cari profit Mbak. Sabar ya. Ya. Ini panjang mata kuliahnya. Jadi setiap topik dikupas, setiap topik gitu dikupas. Kemarin baru ngomongin duitnya kan? Hmm. Ya. Oke. Nah, mulailah berproduksi hari pertama loh nih Mbak. Ya, 24 jam pertama gitu ya. Berarti sebelum berproduksi gimana? Kita udah telepon ya, Benang Jaya kan? Ya, Nang. Iya, Benang buat 50.000 unit gitu kan ya. Oke, Bro. Gitu. Datang tuh Benang ya. Harganya berapa dong? Nilainya berapa? Ya tinggal $6,5 dikali 50.000 unit tadi ya. Ya kan? Berapa tadi Mbak? 325.000 gitu.
Ya kan? Datang nih Mbak, subuh-subuh tuh datang, sebelum subuh malah. Ya, kontainernya udah datang ke kantor, ke pabrik ya, diangkut tuh 50.000 bahan baku untuk 50.000 unit gulungan, itu banyaknya minta ampun tuh Mbak. Oke ya. Nah, berarti ya kalau kita lihat Mbak di akunnya dia berubah Mbak. Tuh, masuklah inventory ya, ya kan? Nah, itu Anda bisa lihat itu ada account payable 325 ya. Account payable ini utang ke supplier Mbak, utang ke PT Benang Jaya ya. Iya kan? Ya. Ini baru subuh nih, Mbak. Ya, udah datang ya kan? Mulailah kerja ya. Dibikinlah shift satu, shift 2 gitu ya, Mbak. Shift 3 gitu kan. Nah, ini belum 24 jam, Mbak. Ya, subuh besoknya itu udah nongkrong, Mbak. Ya, dari PT Acong Jaya. Iya, udah nungguin nungguin di pabrik kita, Mbak. Ya, nungguin di pabrik kita tuh dia. Maka muncullah inventory sebesar 550.000 US dollar. Ya. Tapi Mbak bisa lihat ada accrued wage. Accrued wage ini merupakan gak lain dan gak bukan adalah gaji Mbak sebenarnya. Ya, yaitu 4,5 US dollar kita kalikan 50.000 Mbak. Ya, 225. Lah itu Mbak, tadi siapa yang nanya? Pak, gaji bukannya beban gitu. Sebelum jadi beban dia jadi utang dulu Mbak. Emang udah dibayar ke buruhnya? Belum kan? Kecuali dia dibayar per hari Mbak, lain cerita gitu. In the end of the day gitu, jadi beban. Tapi kan ini enggak. 225-nya itu kan jadi utang dulu tuh. Nah inventorinya 550.000. Ya andai ya aset tetapnya mesin, pabrik dan sebagainya itu nilainya 300.000 US gitu ya Mbak. Ya. Maka kalau kita total jadilah dia 850.000 ya. Nah 300 ribunya itu merupakan ekuitasnya pemegang saham. Kalian dapat akuntansi kan ya? Dapat kan? Nggak bingung lah ngeliat ini ya. Ya, ya. Jadi kalau kita lihat gitu ya Mbak, muncullah si utang gaji ini. Ini hari 24 jam pertama ya Mas. Nah kalau dia udah jadi barang, bahan baku kita gimana? Kalau udah jadi barang, benangnya udah jadi kain. Terus bahan baku kita gimana? Habis Mbak, iya. Sebelum dia habis, kita telepon lagi tuh Benang Jaya. Nang, 50.000 lagi Nang, gitu ya. Iya kan? Benang gitu ya. Iya kan? Nah tapi Mbak, ini kan pagi-pagi nih Mbak ya. Jadi pagi subuh besokannya si Acong Jaya kan ya udah nongkrongin pabrik kita kan. Ya. Untuk apa? Untuk ngambil ini nih Mbak nih. Barang jadinya gitu. Untuk ngambil barang jadinya. Ya. Diambil nih sama dia 550.000 US. Jadinya apa Mbak? 550.000 US. Jadinya apa? Jadi, jadi sales dong. Ya, tadi ya kita kalikan berapa? 14 dolar gitu kan ya. Kita kalikan ya 50.000 unit.
sebesar 700 ribu US. Lah ini masuknya di mana nih? Belum Mbak. Coba 700 ribu US dikali 15 ribu aja rupiah per 15 ribu kita kali 700 ribu. Tuh, ya kan? Nggak mau Mbak. Sopir kontainernya dikasih uang 10 miliar buat bayar beli ini nggak mau dia. Ogah kata dia. Kalaupun dia terima, makasih Om gitu. Hilang. Dikasih 10 miliar, hilang tengah jalan Mas. Ngapain dia bayarin ke kita uang 10 miliar? Hmm, transfer. Enggak. Berarti dia gimana? Dia ambil dulu, Mbak. Bro, ambil dulu ya. Oke, gitu kan. Ya. Nah, kalau ngambil dulu masuknya apa? Piutang, Mbak. Itu yang muncul. Tuh, kan 700 ribu. Ya nggak sih? Nih, makanya di sini dia berubahnya nih tuh. Ya kan? Makanya ya. Terus duit kantor di mana, Mbak? Iya kan? Tapi ada selisih dong ya, jadinya ya. Ini kan berubah. Ada selisih sebesar 150 ribu US dollar. Nah ini yang kita masukin ke retain earning, Mbak, 150 ribu. Ya, 150 ribu US dollar. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Udah ada duitnya belum? Belum, Mbak. Makanya nggak semua orang berani jadi pengusaha gitu. Cuma di atas kertas doang. Retain earning 150 ribu US. Kesannya kayak kaya aja gitu kita ya. Belum ada apa-apa Mbak ini Mbak. Makanya awalannya itu ngeri tuh kantor tuh. Ya. Ngeri Mbak, ngeri-ngeri sedap ini. Iya kan? Coba. Iya, kalau sedapnya doang mah dunia indah dong bro. Kan dunia tidak seindah yang diceritakan di dongeng katanya kan ya. Ini 24 jam ya Mbak. Berarti 24 sebelum ini keluar, kita udah telepon Benang Jaya kan? Berarti gimana dong? Datang lagi dia. Bentuknya apa? Account payable ya nggak sih? Kita bilang sama Benang Jaya, Cong, kita ambil lagi ya untuk 50 ribu unit. Oke ya, karena Benang Jaya sama PT Global Tekstil ini udah kenal inilah makanya kenapa saya selalu bilang kalau dia anak bisnis nongkrong tuh 2 SKS minimal. Iya, kenapa? Lobby-lobby itu penting, Mbak, di bisnis, Mbak. Nggak di politik aja yang penting lobby-lobby. Bisnis juga penting gitu. Ya, gimana kita kenal baik dengan supplier ya kan? Kenapa? Ya, tempat nongkrong yang buat bisnis. Mau ikut, Mbak? Ntar gak pulang. Awalan kita bisa ikut asosiasi, Mbak. Jadi perusahaan kita bergerak di bidang apa gitu. Asosiasi kan banyak ya. Kalau kita perusahaan kecil ada UMKM, ya kan? Terus kita ikut event. Tahu event ya? Biasanya perusahaan suka rajin ikut event. Kalau event, Mbak, itu nggak cuma perusahaan kecil, perusahaan gede juga ikut event. Ya. Nah, dari event-event itu kita bisa kenal tuh ya. Ya, kenal, kenal, kenal gitu. Barulah ngopi yuk, kapan gitu. Ngopi bareng gitu, ngomongin bisnis gitu, Mbak. Berarti datang lagi nih ya, account payable kan dari Benang Jaya ya. Jadi waktu jam
Ya, 2 jam 3 dini hari itu Mbak, ya, selain ada si PT Acong Jaya yang ngambil barang dari kita gitu ya Mbak. Ya, ada juga PT Benang Jaya yang nganterin benang ke kita gitu Mbak. Makanya kalau kalian tidur di pabrik itu justru lagi rame Mbak malam itu. Jam 2, jam 3 tuh udah mulai datang tuh kontainer. Nggak tahu deh bro. Kalau di Bogasari berapa? Jam berapa dia kontainer? Ah, kalau dia dari pagi sampai sore. Ya, loading ya. Ah, gitu Mbak, Mas. Rame Mbak. Apalagi di Cikarang, tuh Karawang kan pabrik semua tuh Mbak. Iya, orang tidur di sana rame gitu ngopi ya. Sopir kontainernya. Nah, datanglah itu ya. Berarti nambah lagi dong Mbak, 325 ya. Ya kan? Nih hari kedua nih Mbak. Ya, maka jadi 650 Mbak. Dikerjain lagi ya sama operator kita ya. Ya kan? Muncul lagi dong 225 ya. 450 hari kedua nih ya. Ya kan? Terus muncul inventory ya nggak sih? Kan udah kelar dikerjain nih sama sama operator kita. Nah, muncullah 550 lagi gitu. Kalau kita total Mbak ini 1250 ya, ditambah 300 jadi 1550 Mbak. Nah, ini berubah jadi 1000 ya, 100 atau 1.100.000 US. Nah, kalau kita total jadinya sama ya, 155 1550 Mbak. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Terus lah dia begitu ya Mbak ya, hari ketiga gitu ya. Iya, kita pesen lagi raw material gitu kan ya, dikerjain lagi gitu kan sama operator kita. Datang lagi Acong Jaya kontainernya gitu mau ambil ya kan barangnya gitu. Muncul lagi dia akan receivable ya nggak? Nambah dong ya. Nah, andai Mbak, andai kita dikasih ya, kita dikasih term sama Benang Jaya, ini katakanlah 15 hari lah gitu ya. Ya kalau di mana? Di akuntansi N/30 ya, ya kan? Ya suka-suka, nggak harus 30 hari gitu Mbak, term of payment. Ya bisa 15 hari, bisa. Saya pernah kasih 45 juga nggak apa-apa. Ya, suka-suka saya. Iya kan? Enggak, karena saya tahu itu perusahaan SOP-nya 30 hari, Mas. Iya, dia udah SOP. Sebelum 30 hari dia udah bayar. Saya ngomong ke mereka, kalau kalian mah gua kasih 45 hari. Wah, seneng ya. Merasa dipercaya, Mbak. Padahal sih nggak ada ngaruhnya, cuma menumbuhkan ya rasa aja. Iya betul. Iya. Itu penting loh buat marketing nggak selalu pakai duit, Mbak, Mas. Iya, nggak harus pola pikirnya. Kayak begitu aja dia seneng ya. Iya dong, pasti. Ya. Nah, apa yang terjadi gitu ya? Ya, apa yang terjadi ketika dia 15 hari? Kan hari pertama, kedua terus ya, dia berproduksi, datang lagi benang, produksi lagi, ambil lagi acong, datang lagi benang, produksi, ambil lagi acong gitu ya. Terus saja sampai selama 15 hari, Mbak. Nah, yang terjadi di 15 hari berikut itu adalah seperti ini, Mbak. Ya, account receivable kita jadi 10.000, sorry,
10.500.000 US. Ngeri banget ya angkanya ya. Iya, ngeri Mbak, Mas. Kantor kalian itu ngeri sebenarnya. Makanya kenapa bosnya marah-marah kalau kalian kerjanya nggak bener ini Mbak, taruhannya nyawa gitu. Iya, 10.000, 10.500.000 US kali 15.000 nggak muat kalkulatornya. Iya kan, kalkulatornya ampun om gitu. Nggak kuat ya. Kali aja 10.000, 10.500.000 kali 15.000. Ini yang terjadi Mbak. Ya kita memiliki account receivable gitu ya sebesar 10.500.000 US dollar. Tapi account payable-nya lihat tuh 4.875.000 US. Ini utang kita ke siapa nih? Iya, itu Mas. Makanya kalau di warung ya ambil dulu bro ya. Besok ambil dulu. Nggak berasa Mas. Begitu sebulan ditagih sama dia, "Buset, uang rokok gua." Ngeri banget. Itu saking nggak percayanya kita hitung ulang. Kapan gua ngambil rokoknya? Gede banget saking nggak percayanya. Di warung tuh. Aduh, ini nih loh. Nih, account payable tuh. Nah, sedangkan 3.375.000 US ini merupakan utang gaji Mbak jadinya Mbak. Emang udah dibayar tuh orang kerja? Belum, ya kan? Utang gaji jadinya muncul 3.375.000 US kali 15.000 nggak dibayar. Demo itu semua orang. Tak pabrik, iya nggak? Coba-coba. Nah, maka total aset berubah ya Mbak. Tapi kita lihat retain earning kita atau laba ditahan kita 2.250.000. Udah ada duitnya belum? Belum. Stres nggak lo? Belum Mbak. Gitu. Iya. Nah, kalau gaji kalian, kalian kan staff ya, di office ya kebanyakan ya. Kalau di office ini nggak masuk sini Mbak, masuknya overhead namanya. Biaya overhead. Semua yang di office termasuk staff, sekretaris, front office, manajer, mbahnya manajer ya kan. Bos-bos itulah, iya HRD itu semuanya masuknya overhead nggak di sini dia, nggak muncul di sini gitu ya. Ya, ini lebih kepada onsite nih, operasional kita. Nah makanya tadi dibilang working capital ya modal modal kerja. Kalau nggak ada beginian nggak kerja itu orang-orang, nggak kerja pabriknya, nggak ada barang ya. Gitu Mbak Mas. Nah, maka gitu ya. Untuk mendapatkan angka-angka ini ya kita bisa pakai account balance yang di bawah tuh Mbak, account balance. Ya, jumlah aktivitas harian dikali dengan rata-rata umur dari akunnya, maksudnya term of payment-nya ya. Kita lihat bercermin ke ini. Kok yang nentuin Benang Jaya sih Pak? Kenapa kira-kira Mbak? Karena harus kita bayar ke dia gitu. Kok dia kasihnya 15 hari? Ya bisa jadi karena kita baru kenal ya. Iya kan? Nggak berani lama-lama juga Mbak kasih dia. Udah bagus dikasih loh. Ambil dulu bro ya kan? Makanya kalau ada warung di dekat komplek kan kita baik-baikin dulu ya bro. Kenal dulu ya kan? Sering beli ngopi gitu kan? Tinggal di sini Pak gitu kan. Iya nih gitu klaster mana sebelah sana gitu. Oh gitu sekali, dua kali, tiga kali. Oh iya beneran, beneran orang orang sini dia orang kompleks sini gitu kan ya. Iya, besok-besok kan, bro ambil dulu ya, ambil aja Pak, gitu. Iya,
Nah, coba kita lihat jumlah aktivitas harian. Account balance itu akunnya ya, Mbak. Kita mau lihat apa nih? Ini apa tadi ya? Account payable ya. Yang ini accrued wage gitu ya. Ya kan? Yang ini apa nih tadi? Hmm? Ya, sales atau tadi masuknya ke account receivable. Ya, ya kan? Nah, caranya begini, Mbak. Ini kan nilai aktivitas harian. Yang bawah ya, yang account balance ya. Ya, tinggal kita kalikan sama umurnya. Umurnya mana? Nih 15 hari. Contoh account receivable. Ya, account receivable itu kan 700.000 kali 15. Berapa tuh, Bro? Nah, cocok gak? Cocok ya? Account receivable 10.500.000. Sampai sini ada mau ditanyain gak nih? Aman lah ya. Nah, berarti account balance apa? Misalkan AP gitu ya. AP-nya berapa? 325. Kita kalikan 15. Coba deh. Cocok gak? Cocok ya? Cocok ya? Nah, accrued wage gitu ya. Nah, 225 kita kalikan 15. Berapa tuh? Jadi dari setiap akunnya gitu ya bisa kita hitung gitu Mbak. Terserah kita mau hitung per berapa ini nanti. Mau per 30, tinggal kali 30 gitu loh. Follow ya. Tergantung agreement atau perjanjian kita dengan supplier gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Yang di rumah, yang di rumah. Yang online ya belum tentu di rumah kan soalnya, ya kan? Yang online gimana? Aman nggak nih? Aman Pak, Oke, aman Pak, aman. yuk kita lihat apa yang terjadi pada hari ke-15 gitu ya Mbak. Nah, waktu kita melakukan perjanjian dengan Benang Jaya, dia bilang 15 hari, oke okay, fine, nggak apa-apa gitu ya. Nah, kan si Acong kan yang ngambil barang dari kita kan juga harus kita janjiin term of payment dong, Cong. Lu mesti bayar gue gitu ya. Nah, kita sesuaikan, Mbak. Gitu loh, Mbak. Ya, dia juga harus bayar ke kita gitu loh. Jadi gimana? Acong bayar, uangnya kita kita kasih ke Benang Jaya gitu loh, Mbak, Mas. Ngeri ya bisnis ya. Nah, untungnya dari mana? Selisihnya, Mas. Tadi kalau kita lihat ulang berapa return earningnya? Nah, itu ya. Nih, Mas. Nih, 150.000 US dollar. Kalau Acong bayar. Iya loh. Iya kan? Ngeri nggak loh? Kalau bye-bye baby gimana? Bye-bye gitu. Ngeri Mbak. Itulah makanya kenapa bosnya stres mulu ya. Itulah kenapa bos-bos kalian hobinya aneh-aneh. Ada yang clubbing gitu ya. Stres Mbak. Kita kita tuh stres di kantor. Iya, mereka. Gue mah gak stres. Iya, iya stres mereka Mbak, Mas. Dikira kalau bawa ngegasnya sama dia mah enak bos gitu ya. Kata siapa? Kalian nggak tahu aja ceritaan kita selama ini. Kelihatannya aja enak marah-marah gitu. Itu stres Mbak, ya ampun. Iya, bikin cepet tua kalau marah-marah ya kan. Iya, kepala ngebu. Ya, dia kadang-kadang suka begitu. Ntar lah kita obrolin habis kuliah.
di biasa di selatan, Mbak, kalau saya. Iya, Kemang, Kemang. Kemang, SCBD. Mau mau yang mau yang ini, mau yang ABG apa mau yang dewasa apa? Lu yang kayak gimana maunya? Ah, lu kadang-kadang ya boleh lah. Tahu nomor handphone gue kan? Diatur lah itu. Eh, mahal juga. Nongkrongnya mahal juga. Iya, 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 iya. Meja lipat. Oke. Nah, berarti ya, berapa yang harus kita bayar? Nih pertanyaannya sekarang. Berapa yang harus kita bayar ke PT Benang Jaya? Berapa? Ini kan setelah 15 hari. Nah, sabar Mbak, sabar. Semua bisa diatur. Berapa yang harus kita bayar ke PT Benang Jaya? Ini kan catatan setelah 15 hari ya. Ini kan berapa yang harus kita bayar ke PT Benang Jaya? Ini mah tebak-tebak buah, tebak-tebak buah manggis. Ayo, ini kan ada datanya, Mbak. Berapa yang harus kita? PT Benang Jaya sama supplier kita kan? Berarti apa tadi? Account payable kan? Ya, berapa yang harus kita bayar ke PT Benang Jaya? Kalau lagi meeting, kalian ditanya bos kalian begini, ngamuk dia, Mbak. Iya, itu bisa naik-naik meja terus dia, oh beda ya itu. Wah, gue bilangin bos lo ya. Lagi meeting ditanya begini, pada diem satu ruangan. Apa nggak sedotin kepala dia ke tembok? Karyawan gue memang ya gitu. Yang online berapa nih teman-teman kali yang online? Berapa tuh? Berapa yang harus dibayar ke PT Benang Jaya? AP, account payable. Hah? Berapa? Ini 4.875.000. Yo, kena maki sama bosnya. Sekarang begini Mbak, waktu kita ambil dari Benang Jaya, ya kan? Itu kan term of payment-nya 15 hari. Berarti yang jatuh tempo itu yang hari pertama dong. Lah hari kedua kan belum 15 hari. Iya dong. Hari ketiga belum 15 hari. Terus kalian bayar semua. Wih, tajir banget kantornya. Iya, itu Mbak. 325.000 US dalam itu yang kita bayar ke PT Benang Jaya. Hasil dari Acongnya. Acong bayar ke kita berapa? Acong, Acong Jaya. Is, 700. Iya, kan harga jual 14 dolar kan? Kali 50.000 kan? Nah, dia bayar segini ke kita bayar segitu ke Benang Jaya, gitu Mbak. Iya dong, lah hari kedua kan belum jatuh tempo. Iya nggak sih? Hari ketiga apalagi? Empat, jangan dibayar semua. Bisnis begitu Mbak. Ya kalau dibayar semua, PT Benang Jaya, waduh seneng banget ya. Sering-sering nih customer kayak begini. Belum jatuh tempo dia udah bayar, waduh. Iya dong, kan
term of payment dong, 15 hari kan. Berarti kan yang jatuh tempo hari pertama dong, yang udah 15 hari. Hari kedua baru 14, Mbak. Jangan dibayar dulu. Hari ketiga baru 13 ya kan. Masih bisa napas kita pakai uang. Kok lah. Ya kalau itu biasanya tergantung perjanjian ya, Mbak. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan itu dia nanti kasih warning tuh. Nah, warningnya ini macam-macam. Ada denda atau ada pengurangan ini, Mbak, barang yang boleh diambil. Terus kita nggak mau dong ya. Bukan, misalkan kita pesennya biasanya 50 gitu. Nah, dia nggak mau, lo telat lo. Kan cuma boleh 40.000 ya. Lah kan kita pusing 70 lebih nyari mana. Iya kan? Telepon sana, telepon sini. Iya. Padahal yang udah nyaman kan susah banget cari yang nyaman tuh beneran ya. Sumpah. Hubungan antar perusahaan sama aja kayak hubungan kita, Mbak. Kalau menurut saya ya, kalau menurut saya sekarang sekarang gini, oke, ada yang barangnya agak lebih murah nih harganya. Tapi ongkos kirim apa segala macam biaya dia nggak mau tanggung. Kita yang tanggung, gitu kan ya? Ada yang agak lebih mahal dikit, tapi dikirimin, Mbak. Iya, dikirimin sama dia, dimandiin, dirawat barangnya, barangnya, Mbak. Iya kan? Dalam artian apa? Kualitasnya oke gitu loh, Mbak. Iya nggak sih? Kan pilih-pilih-pilih, ah dia aja deh. Udah enak ya, asik orang. Iya kan? Gue ambil dulu oke gitu, nggak pakai bawel ya. Mau ngambil barang mbak, dibawelin iya, pusing, pusing. Ini udah enak ya kan? Oke, sekarang apalagi accrued wage ya, accrued wage. Berapa yang kita bayar mbak? Ini yang bikin buruh pada demo. Ya. Ini kan karyawan kita mas. Dia udah kerja 15 hari, terus bayar sehari demo. Iya kan? Berarti gimana bayar? Iya mas, mau nggak mau kalau yang ini skakmat nih, skakmat nih nggak bisa. Ini kalau nggak kita turunin mas, wuh, coba-coba ya. Waduh, bakar ban lah, nggak tahu ban siapa ya kan? Tapi dibakar lah di depan pabrik, pusing mas, pusing. Lebih baik kita turunin aja 3375. Iya kan? Problem tuh nanti. Follow nih ya, teman-teman. Jadi dari setiap akun ini gitu ada treatmentnya masing-masing gitu. Nggak asal main bayar, nggak asal main hitung gitu, Mbak, Mas. Ya. Nah, jadi kalau Anda disuruh ngelola keuangan perusahaan nanti gitu kali-kali jadi manajer keuangan. Soalnya beda loh, Mbak ya. Kalau di perusahaan apa udah gede, itu dia akunting beda, keuangan beda. Biasanya kita dibebanin sekalian sama pajak biasanya. Walaupun ada juga yang pajak ditaruh di accounting ya. Beda manajemen, beda manajer, iya. Jadi ada manajer accounting, ada manajer finance. Nah, termasuk biasanya nanti kita suruh ngaudit tuh biasanya tuh Mas. Hmm? Audit masuk ada yang masuk ke finance, kadang-kadang ada yang masuk ke accounting, tergantung. Auditnya audit apa gitu. Kalau auditnya overall biasanya masuknya ke finance termasuk audit operasional, audit produksi itu biasanya masuk wah ajar sana audit gitu. Nah, ini biasanya yang dibenci sama karyawan. Iya, gua itu. Iya, ini orang ini orang. Padahal Maya kan gue cuma menjalankan apa perintah atasan. Tapi enak bro. Di auditor kalau kita ke cabang tuh karpet merah. Lah kan kepala cabangnya takut sama kita. Lo masih mau jadi kepala cabang nggak? Gua laporin loh gitu. Tuh, kalau udah ke cabang bang, itu comeong lah. Iya,
Ntar ntar ditanya tuh malam-malam, bapak mau ada yang nemenin nggak gitu. Serius, gue nggak bohong. Enggak lah, nggak usah lah pak, nggak usah gitu-gitu mah biasa aja lah gitu. Ya kan, ya, yang yang begini nih, yang begini. Hmm. Makanya saya, makanya mas, saya nggak kuat jadi auditor, udah berhenti saya, udahlah gitu. Iya, di finance godaannya ya ampun. Fulus sudah pasti mas, nggak usah ngomongin fulus mas. Soalnya biasanya cabang kan bermain, kita yang audit kan ketahuan mas. Iya nggak? Hmm. Dari bensin, dari, aduh udahlah. Kita dibenci tapi disayang, gimana sih? Karpet merah mas, kita kalau datang ke cabang tuh, udah kayak yang punya, iya. Takut mereka, gua laporin lo. Masih mau jadi kepala cabang nggak lo ya? Dosa-dosa lo nih lihat nih. Udah kayak malaikat kita. Iya. Ampun om gitu. Makanya belajar beginian. Ini ilmu, cowok-cowok. Ini ilmu sakti nih. Iya. Hah? Nih. Iya loh Mbak, Mas. Auditor cewek jarang Mbak. Auditor cewek jarang. Kebanyakan cowok. Nah, tas Hermes lah apalagi. Nggak usah Mbak, kalau jadi auditor Mbak langsung ditawarin. Ditawarin Mbak sama cabang. Ih, coba-coba dia. Iya. Memang kadang-kadang kita pabrik utamanya di Jakarta Mbak, Mas. Tapi kan kita kan daerah juga ada kantor perwakilan termasuk warehouse. Ternyata orang kita juga kan. Kan barang dikirim dari sini ke sana kan. Contoh misalkan setiap pulau, satu pulau ada satu perwakilan kita yang gede gitu. Itu udah pasti kita audit, nggak mungkin enggak. Ya kali nggak diaudit. Iya kan? Lucu deh Mbak pokoknya. Soalnya nasib kepala cabang ada di tangan kita Mbak, Mas. Iya, macem-macem ini. Punya buku dosanya kita. Iya. Kita bacain dosa-dosanya gitu. Takut dia Mbak. Nah, kalau kita lihat ya pas ada selisih ya Mbak, Mas. Coba PT Acong bayar kita 700, ya kan? Kita bayar ke siapa tuh? Benang Jaya 325, ya kan? Nah, maka kita defisit Mbak itu sebenarnya Mbak. Kita harus bayar gaji ya 3.375.000 ya. Waduh, makanya kita ya bisa hitung yang disebut dengan loan amount ya. Loan amount itu ya pembayaran ke supplier ditambah gaji yang harus dibayarkan ke karyawan dikurang sama penerimaan kas. Coba berapa itu? Loan amount. Loan amount payment ke supplier, berarti ke Benang Jaya ya. 325.000 ditambah gaji ya. Gaji berapa tadi? 3 375 ya. Gini ya. Dikurang penerimaan kas kita berapa? 700.000 ya. Berapa tuh? Ini langsung hasilnya. Hah? 3.000. Gini, gitu. Udah all in nih. Nah, ini Mbak yang harus kita pinjem, mau nggak mau Mbak. Nah, disitulah teman saya masuk. Ya kan? Iya.
Ada teman dulu, zamannya kerja di bank. Kalau saya consumer loan, dia yang corporate loan. Ya, kalau corporate loan saya ngapain lu ke perusahaan? Nah, ini yang dia tawarin, Mbak, Mas. Working capital, modal kerja. Kalau ini nggak dibayar, itu mulai terjadi karyawan mulai telat ya bayarnya ya. Nah, ini Mbak, ini bosnya nggak mau ngeluarin ini nih, mulai telat bayarnya. Ah, tunggu dulu deh, tunggu si Acong bayar yang jatuh termin berikutnya kan ya 700.000 ya. Baru ntar dibayar karyawannya dikit gitu loh Mbak, Mas. Sekali, dua kali, tiga kali, lama-lama, gerah juga Mbak, iya kan? Mulailah kasak kusuk antar karyawan. Gimana bos kita? Sedap, ya kan? Ban ada nggak ban gitu kan? Iya kan? Iya, mau nggak mau Mbak, mau nggak mau dia harus pinjem Mbak. Makanya disebut modal kerja, working capital. Kalau dia, ya, kalau dia masukin ini Mbak, mau nggak mau munculan notes payable. Nah itu utang ke bank sebesar 3 juta US dollar. Wuduh, pusingnya itu Mbak. Pusing Mas. Ada yang mau ditanyain nggak? Hah? Aman lah ya. Yang di kan nggak dikasih. Kebanyakan apa bidangnya? Nggak ada. Oke. Mau pakai istirahat berapa menit? 3 jam sampai setengah 9 ya. Hah? Oke, kita break dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita break dulu, bro. Kalian pas banget. Tes tes 1 2 3. Kembali ke urusan kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, dari modal kerja ini ya, yang dapat kita lakukan itu adalah apa yang disebut dengan test conversion cycle gitu ya, atau siklus konversi kas. Nah, siklus konversi kas ini merupakan rentang waktu ya. Siklus konversi kas ini merupakan rentang waktu dari mulai pembayaran ya, pembayaran pembelian bahan baku ke supplier, lalu manufaktur ya membuat produknya sampai penagihan, Mbak. Salam, silakan. Ya. Mulai dari pembayaran pembelian bahan baku ke supplier, lalu manufaktur ya, proses pembuatan hingga ke penagihan piutang. Tadi ya, kita tagih ke Acong Jaya ya kan? Ya, sebesar 700.000 US dollar. Ya. Kalau nggak ditagih,
Jangan harap mereka bayar, Mbak. Memang harus kita tagih gitu. Kalau nggak pura-pura lupa. Itu biasa itu, Mas. Ya, ya. Nah, kalau tadi kan ditanya, can you tell gitu ya. Bisakah Anda beritahu siklus dari contoh yang tadi? Ya, gampang. Berarti apa? 15 hari ya. Iya kan? Ya, gampang. Tapi gitu Mbak, itu kan karena kita ikutin prosesnya dari awal. Nah, kalau dari laporan keuangan bagaimana? Nah, saya, nah kalau dari laporan keuangan ya, pertama kita hitung dulu inventory conversion period atau periode konversi persediaan ya. Nah, periode konversi persediaan dapatnya dari mana gitu ya? Ya. Dapatnya dari persediaan dibagi cost of goods sold ini adalah HPP ya. Dulu di akuntansi diajarin kan ya kalau dari laporan keuangan cara cari HPP itu ada dalam laporan rugi laba ya, laba rugi ya. Ya dia jujur. Saya, saya senang sama orang jujur. Ya. Nah itu ada yang langsung ngitungin HPP Mbak, Mas di laporan laba ruginya. Ya. Tinggal kita bagi 365, 365 hari dalam setahun gitu ya. Ya. Nah, ini yang kita sebut dengan inventory conversion period atau periode konversi persediaan. Nah, mungkin malam ini kita belum belum enggak belum. Iya tahu. Mau kemana sih dia? Baru janjian ya. Ya, ini nanti kita bisa lihat di laporan keuangan kapan nanti ada waktu kita ambil satu laporan keuangan perusahaan gitu ya. Ya, nanti kita cari cash conversion cycle-nya atau siklus konversi kasnya. Nah, baru setelah itu kita cari ya receivables collection period atau DSO. DSO kita udah kemarin udah ya, udah nyari DSO tuh Mbak, Mas kemarin. Waktu di asset management kita bisa tahu berapa lama dia kejual gitu ya barangnya. Di awal-awal tuh kita cari DSO. Coba dibuka lagi catatannya, kita udah pernah cari DSO. Ya, itu bisa receivables atau piutang dibagi sama sales per 365 gitu. Salesnya tadi yang mana yang 10.500.000 itu? Kalau tadi ya contohnya itu salesnya 10.500.000 ini yang DSO gitu ya. Atau kemarin kita udah coba yang di Adaro Energi DSO-nya berapa lama ya kan? Baru kita cari payable deferral period atau periode deferral gitu ya. Nah DPO ini bisa kita cari dengan dua cara gitu ya. Account payable tadi ya, account payable yang 4.875.000 itu ya. Ya. Atau gitu ya, atau ya account payable dibagi sama cost of goods sold tadi ya, HPP itu ya. Dibagi 365. Waalaikumsalam. Nah, cash conversion cycle atau siklus konversi kas ya itu kita dapetin dari inventory conversion ditambah receivable collection, Mbak. Ya. Dikurang sama jadilah cash cost. Lihat Mbak, sama kita jadi ya mengkonversi kas kita dari ya data real kita proses sampai kita tagih ke gitu. Dia berapa lama dia dalam 1 tahun sehingga kita bisa tahu gitu ya, ya sehingga kita bisa tahu dalam kurun berapa lama kita ada ready money gitu Mbak. Kembali lagi karena semuanya tadi serba utang dan piutang isinya kan ya tadi ya. Utang piutang, utang piutang, utang piutang.
Nah, begitu dapat pencairan sampai berapa lama nih gitu kita dapat duitnya. Ya boleh dikatakan ini satu proses bisnis ya Mbak ya. Iya kan? Nah yang agak susah jasa Mbak. Contoh kayak pendidikan. Agak ribet juga kita ngomongin ya. Kenapa gitu? Ya karena seperti kayak inventory dia nggak ada ya. SO dia kan nggak kedetek tuh kalau dalam jasa gitu ya. Tapi beberapa pendekatan bisa dilakukan. Contoh misalkan ya kalau dia bisnis to bisnis oke gampang ya. Seperti misalkan jasa cleaning service kantor ya. Itu kan dia kita bayar per kontrak gitu ya Mbak, per berapa bulan gitu kan. Nah, itu bisa kita lihat cash conversionnya cuman gitu ya. Itu gampang ya. Per kontrak selesai ya kan. Per 2 bulan, per 3 bulan. Nah, ntar udah cash turun ya, cash conversion ya. Iya, gampang lihatnya gitu. Yang agak susah ini karena dia ada inventory gitu ya. Ya, ada TSO. Nah, berapa lama mulai dari awal kayak tadi ya prosesnya ya. Ya mulai dari awal dia datang berubah jadi barang gitu kan. Ya, acong jangan ngambil sampai kita tagih gitu. Nah, pengalaman saya sih Mbak Mas ya, kadang nggak selalu customer kita emang nakal gitu ya. Dalam artian dia tunda-tunda pembayaran nggak juga sih. Kadang-kadang salah kitanya juga. Pernah waktu itu kejadian lama kan, kenapa lama nih ya? Dia belum bayar-bayar nggak biasanya gitu. Karena kenal, samperin kantornya, ya sekalian ngopi bareng lah, ya kan, sama finance manajernya gitu. Bro ini lu tumben lu nggak ini nggak bayar-bayar nih. Lah invoice gue belum dikasih. Nah lo yang salah siapa? Iya Mbak, ternyata iya salah di tim kita Mbak gitu. Mereka walaupun tahu, walaupun kenal, nggak akan ngomong Mbak, paham nggak? Padahal temen nongkrong tuh dia, tetap aja dia nggak mau ngomong. Bro, lu belum kasih invoice ke gue, nggak bakal ngomong, diemin aja gitu. Terus aja lama ya kan? Iya itu memang begitu. Jadi begitu bro, bisnis tuh kayak gitu gitu ya. Ya udah langsung saya nyanyi lah ya kan. Oh bukan saya yang nyanyi sih, staff saya yang nyanyi waktu itu. Caci maki saja diriku, bila itu bisa. Oh parah saya mbak. Iya. Zamannya masih BlackBerry tahu, inget gak ada handphone BlackBerry kan belum ada WhatsApp ya mbak. Ya yang bisa ngegroup itu cuma BlackBerry. Wow langsung caci maki saya di grup. Pantesan aja dia nggak bayar-bayar, orang nggak dikasih invoice ya. Terima kasih dia, makasih oh, makasih gitu. Iya. Jadi gitu, Mbak, Mas, ya kan? Ya. Cash conversion cycle kita bisa rusak ya kalau sistemnya kita juga kurang bagus ya. Human error tuh ngaruh juga ternyata. Nah, kalau kita petain seperti ini, Mbak, ya katakan peta gitu ya. Ya, maka kita bisa petain mulai dari purchase, gitu, pembelian gitu kan, pembayaran resource purchase, sell-nya. Nah, kita bisa petain kapan kita bayar, kapan kita ya, kapan inventory conversion periodnya, kapan receivable conversion periodnya, ya DPO-nya kapan. Nah, ini yang kita sebut dengan cash conversion cycle tuh. Nah, itu tuh conversion cycle. Nanti tinggal diisi angkanya nanti berapa lama, berapa lama, berapa lama gitu ya. Sehingga kita tahu, oh ya ternyata sekian. Kalau kita gampang karena masih awal 15 hari ya cash conversion cycle. Mulai dari awal sampai kita bisa nagih ke Acong Jaya itu kan 15 hari. Ya kalau udah dalam laporan keuangan 1 tahun mau nggak mau kita harus bikin peta kayak begini biar tahu. Gunanya apa Mbak? Gunanya adalah kadang-kadang begini. Kalau misalkan di personal finance itu kebanyakan
terjadinya keterlambatan pembayaran, contoh untuk cicilan aja misalkan, itu permasalahannya nggak sinkron antara penagihan dengan gaji Anda gitu. Misalkan ditagih leasing nagihnya tanggal 28, Anda gajiannya awal bulan. Iya kan? Begitu dia tagih uang belum ready. Tunda, tunda, tunda. Pas gajian baru itu udah berapa lama Mbak kena denda gitu loh. Nah, ya, dengan kita tahu cash conversion cycle kita, kita tahu kapan nah, ini kan kita bisa atur pembayar ya, supaya kita nggak kena denda, nggak kena penalti, nggak kena tegur gitu ya. Maka ya cash conversion cycle ini ya, jadi gambaran buat perusahaan. Nah, inilah yang merupakan kelopaan dari working capital. Iya, Mbak. Jadi ya ternyata gitu. Itu lihat aja lagi. Ya, jadi ternyata gitu ya. Ya, current aset kita, uang kita, kas perusahaan gitu ya, Mbak ya. Ya, kekayaan ya aset-aset jangka pendeknya ternyata harus didanain juga. Ini yang jadi problem gitu ya. Nah, makanya kita di keuangan kita harus punya apa yang disebut dengan banking relation. Ya, hubungan baik dengan bank. Kenal kepala cabang sana, kenal kepala cabang sini gitu. Hubungan baik dengan bank BCA, bank Mandiri gitu. Ya karena masalahnya di cash conversion cycle-nya itu. Ada yang mau ditanyain nggak? Sambil kita panggil-panggil nih nggak apa-apa ya.